Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Jangan lupa like, subscribe dan share dan klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Kisah Nabi Saleh dan mukjizat unta betina dari batu. Nabi Saleh adalah nabi kelima dalam urutan 25 nabi dan rasul yang diutus Allah Azza wa Jalla. Nasab Nabi Saleh langsung terhubung dengan Nabi Nuh. Nabi Saleh hidup di antara kaum Samud dan mereka mendiami daerah yang sekarang menjadi wilayah Suriah dan Yaman. Tempat tinggal kaum Samud ini ternyata bagian dari bekas daerah yang pernah dimiliki kaum Ad, yakni suatu kaum yang hidup pada zaman Nabi Hud. Nah, sama persis dengan kaum Ad era Nabi Hud, kaum Samud ini juga menyembah berhala. Mereka menganggap batu-batu yang telah dipahat dari gunung itu merupakan Tuhan mereka. Mereka menciptakannya dan menyembah barang-barang berhala tersebut. Gaya hidup kaum Samud juga selalu dihiasi dengan kemaksiatan, yaitu berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina dan melakukan tindak kejahatan. Kemudian, Allah Azza wa Jalla memerintahkan utusan agar berdakwah kepada kaum Samud dan mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah. Oleh karena itu, dipilihlah di antara mereka, yakni Nabi Saleh untuk menjadi penyampaikan kebenaran. Melalui Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 73, Allah Azza wa Jalla berfirman, artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Yang karenanya, kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Setelah mendengar seruan yang telah dikumandangkan oleh Nabi Saleh, para kaum Samud pun malah marah dan menjawab, hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya, kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Quran Surat Hud ayat 62. Sekelompok kecil dari kaum Samud memang telah menerima ajaran Nabi Saleh. Akan tetapi sebagian besar orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi tetap menolaknya. Mereka menganggap bahwa apa yang diucapkan Nabi Saleh hanya bualan semata. Mukjizat Nabi Saleh. 1. Unta betina dari batu. Karena banyak ditolak dan ditentang oleh sebagian besar kaum Samud, maka Nabi Saleh pun tidak lekas menyerah dengan keadaan. Beliau kemudian memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikannya suatu mukjizat agar kaum Samud bisa meyakini dirinya. Allah Azza wa Jalla pun memerintahkan Nabi Saleh untuk memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Kemudian muncul seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Setelah diturunkannya mukjizat tersebut, Nabi Saleh pun berkata, hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Quran Surat Hud ayat 64. Para kaum Samud yang melihat peristiwa tersebut langsung terkaget-kaget dan kemudian sebagian di antaranya langsung mengakui kenabiannya. Namun, tetap saja banyak di antara mereka yang menganggap yang dilakukan Nabi Saleh hanyalah permainan sihir untuk mengelabui mereka. Nabi pun berpesan pada kaumnya agar tidak mengganggu unta betina tersebut. Ia pun akan mengizinkan kaumnya untuk bergantian memerah dan meminum susu unta ajaib tersebut. Namun, keberadaan unta ajaib ini membuat khawatir beberapa kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Saleh. Pasalnya, unta betina tersebut meminum banyak air di sumber air kaum Samud. Akibatnya, banyak ternak kaum Samud yang kekurangan air. Kondisi ini kemudian membuat kaum Samud membuat rencana jahat, yakni membunuh unta betina tersebut. Suatu hari,
Dua pemuda kaum Samud yang bernama Musyadda bin Muharrij dan Gudar bin Salif berhasil membunuh unta betina saat mengawasi unta saat akan minum. Dengan cepat Musyadda pun memanah betis betina tersebut dan Gudar menikam pedangnya langsung ke perut si unta. Dua kedatangan azab untuk kaum Samud. Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Samud, Nabi Saleh pun merasa sedih. Lalu, beliau mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Samud yang tidak kembali ke jalan yang benar. Nah, tanda-tanda diturunkannya azab tersebut muncul pada hari pertama. Saat terbangun mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Kemudian di hari kedua, wajah mereka akan berubah menjadi merah. Pada hari ketiga, wajah mereka pun berubah menjadi hitam dan di hari keempat, turunlah azab Allah. Sebelum hari turunnya azab Allah ini, Nabi Saleh serta kaumnya sudah pergi meninggalkan daerah tersebut. Mendengar ancaman dari Nabi Saleh, kaum Samud pun kembali berencana untuk membunuh Nabi Saleh. Saat mereka hendak membunuh Nabi Saleh, tiba-tiba muncullah petir yang menggelegar dan terjadi gempa bumi yang sangat-sangat dahsyat. Kemudian, secara tiba-tiba batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana asalnya ini menimpa kepala mereka. Para pembunuh unta dan kelompok penentang Nabi Saleh pun mati bergelimpangan dan tidak tersisa satupun yang hidup di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video sekilas kisah Nabi Hud. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan share dan klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.